Si temen si orang itu mungkin dengar, mau beres, can beres tuh si orang itu ternyata saya deket terus, malah sengaja satu pengen tahu itu udah pas dekatnya sekitar 10, kurang lebihnya 10 meter, dia menghadap berbalik, matanya tuh merah, hidungnya tuh nambruk, gigi taringnya tuh warnanya kuning kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Malam Mencekam. Tentunya masih di channel Malam Mencekam yang akan terus mengisahkan kisah-kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Kita doakan semoga Anda selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, sobat Malam Mencekam, apabila Anda memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam tentunya, silakan Anda mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Ya, siapa tahu suatu saat nanti kami akan undang Anda untuk hadir sebagai narasumber atau nanti kisahnya kita akan bawakan. Nah, malam ini kita akan lanjutkan ceritanya, perjalanan di alam gaib bersama Ki Jambrong tentunya. Ya, jangan lupa Anda untuk komen, like, dan share ke teman-teman mengenai bagaimana keseruannya cerita ini. Di studio sudah hadir Ki Jambrong yang siap menemani kita mengawali kisah kelanjutannya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Ki Jambrong. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah Ki, kelihatannya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kita akan melanjutkan ya Ki ya. Melanjutkan cerita yang kemarin Ki ya. Iya. Nah, ini seru Ki. Nah, kemarin itu terakhir itu kalau nggak salah setelah menginap di salah satu masjid ya. Itu gimana Ki? Kelanjutannya seperti apa? Itu kelanjutannya nanti akhirnya tuh di di Masjid Agung Cirebon. Jadi sekarang kita intinya mau lanjutin dongeng yang kemarin. Betul. Seumpamanya ada tempat yang disebut, ada nama yang sama, saya minta maaf itu hanya sekedar kebetulan, Iya. bukan sengaja. Ya. Atau ada ya kata-kata kurang sopan atau itu saya minta maaf. Manusia nggak tetap nggak selalu salah, nggak selalu benar. Ya. Jadi setelah dari situ Ki ada tempat tujuan lagi nggak? Tempat singgah lagi nggak setelah Setelah dari di masjid itu beberes sama si Kuntet itu saya selalu ngelalana kemana-mana tuh selalu bareng. Jadi si Kuntet itu teman setia sampai sekarang juga, nggak pernah jauh, nggak pernah apa sama si Kuntet. Mungkin kalau saya mati juga mungkin dia ngikut, mungkin nunggu di kuburan mungkin, insya Allah. Gitu. itu teh si Kuntet teh kalau sahabat Malam Mencekam sekalian, kalau Anda yang baru tahu nih si Kuntet nih apa, Anda jangan lupa tonton video yang sebelumnya ya, yang perjalanan awal daripada Ki Jambrong. Nah, disitulah si Kuntet nih kalau nggak salah sosok yang di ini ya, yang dititipin ya. Itu si Kuntet itu jadi amanah untuk diasuh terus, untuk disuruh jalan yang benar. Kalau kitanya perjalanannya benar, berarti si Kuntet benar. Kalau kita jalannya nggak benar, pasti si Kuntet nggak benar. Jadi si Kuntet itu seolah-olah ibaratkan gitu ya, seperti kertas kosong, harus kita isi dengan kebaikan atau dengan kejelekan. Itu dia selalu ngerekam gitu. Berarti tergantung siapa yang ngisi ya. Iya, Kalau yang ngisinya salah, jelek ya jelek jadinya. Iya. Padahal sih itu umurnya udah ribuan tahun sebenarnya sih. Jadi kita memecahkan sekarang yang namanya angka 1 itu dengan si Kuntet. Siapa si Kuntet sebenarnya? Nah, gitu. itu kemarin yang jadi pertanyaan sih sebenarnya Ki. Iya. Yang dia selalu ngacungkan tangan gini ya. Iya. Tapi belum ketahuan nih maksudnya apa gitu. Iya, Nah, ini nanti mungkin perlu dibahas nih. Jadi cerita ini nanti siapa si Kuntet sebenarnya? Apa ini yang telunjuk satu? Apa ini? maksudnya gitu ya? Itu ya. Bisa dimulai Ki perjalanannya Ki.
Jadi kita sekarang mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kemarin waktu tempo hari cerita satu hampir dari masjid, beberes dari masjid. Saya mau melanjutkan perjalanan tuh yang namanya si Kuntet tuh nanya, Kang kita mau kemana? Udah mau ke sana kita. Kamu ikut aja, kalau mau pulang silahkan. Tapi kan saya selalu pengen ikut. Saya selalu ikut sampai kemana. Ya udah kalau kamu mau ikut, ikutin aja. Tapi dia anehnya tuh selalu sebelah kiri si Kuntet tuh. Saya keluar dari masjid itu dulu tuh ya sekitar setengah 6 pagi lah, setengah 6 pagi. Saya jalan, saya tuh lepas kendali waktu itu tuh pas lewati kampung itu. Di situ tuh rame. Ya seperti pasar lah, pasar satu ngomong sama si Kuntet, ngobrol gitu, biasa ngobrol secara manusiawi. Itu orang kebanyakan itu ngelihat. Itu pernah saya dengar, itu orang udah pantas banget ya, udah janggut panjang, rambut panjang, acak-acakan, ngomong sendiri, udah persis gak orang gila itu gitu. Tapi waktu itu tuh saya respon. Hari demi hari satu jalan terus ya jalan. Sekitar jam 10 siang perusahaan tuh bunyi. Lapar gitu ya. Lapar. Perusahaan tuh nggak punya bekal, nggak punya modal. Saya jalan. Terus si Kuntet itu mungkin denger perusahaan tuh mungkin. Kan yang bunyi apa kan? Udah ketahuan perut lapar. Tapi kalau saya sih nggak pernah bunyi begitu. Kalau lapar nggak pernah bunyi. Ya beda lah, kamu sama saya itu kan beda. Kalau kamu tuh apa, kalau saya kan manusia tuh memerlukan isi perut. Kamu sih mau makan mau enggak, gak ada urusannya sih. Udah gini aja kan, kata si Kuntet tuh, udah kalian duduk di sini. Langsung dia tuh pergi, si Kuntet tuh pergi, tahu kemana. Dia bawa bungkusan dari daun jati. Tahu dari mana tuh? Tahu dia ngasih, ini kan buat makan. Terus saya tuh ucapan, alhamdulillah, terima kasih Kuntet, kamu udah perhatian sama saya. Dia selalu tuh tangan tuh selalu. Di situ saya tuh berpikir, apa kok kamu selalu satu tuh apa maksudnya? Satu dia. Di situ tuh saya sebelum makan tuh ingat, oh berarti kita ini sebelum makan kan ada doanya, saya seenggaknya bismillah atau apa gitu ya. Dari situ baru udah saya baca bismillah, terus si Kuntet itu senyum, dia ngucap alhamdulillah, dia senyum. Itu yang namanya nasi dibungkus daun jati, cuma lawannya tuh tempe sama tahu sama cengek. Itu cabai satu, tempe satu, tahu satu, itu semua satu, sebenarnya itu satu. Kuntet kok tanggung amat nih ngasih lawannya kok satu-satu. Udah jangan banyak kok ngomong kan, udah hidup ini satu aja makan. Itu si nasi itu di daun jati itu saya makan. Ini kelihatan emang kelihatannya agak banyak kan gitu. Udah saya ambil satu makan, yang nasi daun jati itu hilang. Hilang aja tanpa bekas, semua aja hilang tanpa bekas. Terus saya agak ini juga ya, kesel juga sama si Kuntet. Masa kamu Kuntet, kok kamu tega amat, udah baru satu kok kamu udah hilang begitu gimana? Kang satu, selalu dia ngasih satu. Di situ saya disuruh istighfar, tahan emosi. Begitu aja marah masalah makanan. Insya Allah di depan ada sekuat mungkin, banyak di situ ada makanan. Nanti saya nyari. Ya udah terserah kamu aja lah. Saya lanjut perjalanan. Satu dari masjid itu tuh ya masuk kampung itu tuh. Ya kita tadi jam 10-an, makin siang. Jam 12 tuh saya lewat jembatan
Ya, kalau dulu sih seperti antar desa tuh kan bukan jembatan. Iya. Satu nyebrang berdua. Di daerah itu ya saya nama desanya tuh lupa lagi di situ ya. Udah saya lanjut perjalanan, makin sore pas azan maghrib tuh. Saya keluar dari kampung lewat azan maghrib tuh keluar dari kampung. Di situ tuh saya habis maghrib kan biasa anak-anak muda gitu pada radio pada pakaian mau sholat gitu ya waktu gua ke sholat gitu. Ada yang satu nanya, Kang mau kemana? Saya tuh mau ke sana Kang. Udah gini aja kamu jangan dulu pergi sekarang kan waktunya maghrib, kita sholat jemaah lah. Jadi nanti kamu ya dosa-dosa yang udah kesana tuh kalau kita sholat insya Allah Allah bakal memaafkan salahnya, kita dimaafkan kekurangannya pasti ditambahin kata orang itu tuh. Terus saya nanya tetap sholat, iya Kang. Dia sholat, iya Kang. Satu sholat ikut berjemaah. Saya mau udah sholat maghrib tamat gitu, terus saya mau keluar kata si Kuntet, tunggu dulu Kang, kita harus wirid. Iya ya udah kita wirid. Sama si Kuntet itu wiridnya malah lebih cepat. Saya ngucap bismillah belum tamat si Kuntet itu udah tahu berapa balikan itu saya nggak tahu tuh, udah banyak aja. Ya bisa dibilang banding 1:1000 lah mungkin. Udah itu azan isya, sholat jemaah lagi. Saya mau keluar si Kuntet, tar dulu Kang, kita wirid dulu di sini. Tetap kamu rewel amat. Ini kan kita udah malam, nanti jalan masih jauh. Udah Kang sabar. Satu lagi wirid berdua sama si Kuntet. Terus yang imamnya itu nyamperin, Dek, kamu orang baru ya? Iya Pak. Kamu dari mana? Di situ satu ragu jawabnya. Saya ragu, masalahnya saya tuh punya dekingan. Dalam perasaan saya tuh si Kuntet tuh bukan makhluk biasa, itu perasaan udah ada. Saya bisa jawab di situ nggak bisa jawab. Terus saya tanya sama yang tadi imam itu, Pak ini saya mau nanya, tapi nanya yang mana? Kok nanya lagi? Ya masalahnya saya takut salah. Kamu dari mana? Saya jawab, ini nanya yang mana? Di situ udah sebut aja Ustadz ya. Si Ustadz itu kebingungan. Ini kamu gila apa bener? Kau ditanya nanya lagi. Bapak nanya yang mana? Kamu dari mana? Saya takut ngomong dari belakang takut salah. Saya ngomong begini takut salah. Udah gini aja kamu kata si Ustadz itu. Pokoknya mau benar mau salah kamu jawab. Kamu dari mana? Tapi maaf Pak Ustadz, saya mau ngomong ya Pak. Saya minta maaf kalau salah. Kalau nggak salah, bukan saya aja, semua makhluk yang ada di dunia itu asalnya dari sihir. Itu si Ustadz tuh dia tuh tadinya berdiri tuh langsung duduk si Ustadz tuh. Kamu terlalu dalam apanya Pak Ustadz? Pertanyaan saya kamu dari mana? Ya saya tadi jawab. Saya dibilang dari belakang takut salah. Mau saya jawab begitu. Jadi ini sebenarnya harus bagaimana jawabnya? Iya kata Ustadz itu dia, kamu terlalu dalam. Tapi perasaan saya Pak Ustadz ya kayaknya nggak dalam. Bapak kan nanya kamu dari mana? Ya kata saya dari sini. Kan pasti itu nggak mungkin jadi yang baru-baru seperti anak-anak atau kita ini. Saya tanya sama Pak, maksudnya nanya apa? Kamu kan lagi perjalanan. Iya Pak Ustadz. Kata si Ustadz tuh emang ya bingung juga dia, mungkin karena pertanyaan ini dia tahu kehabisan bahasa atau itu saya masih Kuntet ya. Gitu terus si Kuntet terus yang namanya si Kuntet itu. Masa tuh masih jempol gitu. Saya senyum aja sama si Kuntet tuh. Kata si Ustadz itu, ini saya harusnya nanyanya gimana? Ya nggak tahu ya yang maksudnya Bapak ini gimana. Bapak kan nanya, kamu dari mana?
tempat, mungkin hanya Ya, tempat mungkin gitu. juga, tapi saya waktu itu tuh saya kayak orang kayak orang blow on gitu ya. Mungkin karena pengaruh dari si Kuntet atau saya kurang jauh. Itu saya selalu saya tuh jawabnya saya asalnya dari Sir ibu, Sir bapak, syariat ma lahir saya, itu saya. Kamu benar-benar udah saya bingung, kata si Ustadz. Bingung nih, dia nanya lagi. Kalau kamu sebenarnya lagi mempelajari ilmu apa? Masalahnya pertanyaan saya begini, kamu jawabnya terlalu dalam. Mana ada orang yang tahu masalah itu, tapi kamu kok sampai begini? Kamu sebenarnya mau lagi belajar ilmu apa? Tapi kata saya tuh, Pak, kalau saya perasaan tuh gak pernah belajar ilmu. Kalau saya tuh senangnya saya tuh cuma jalan-jalan, Mengembara lah ya, berjalan. Jadi itu saya senangnya. Udah gini aja, kamu ikut aja ke rumah saya. Diajak ke rumah ya, Ajak bertamu. rumahnya, ya kalau bapak nggak keberatan ya insya Allah saya mau ikut. Terus saya nanya, kita mampir gak? Boleh nggak ikut saya? Ya kalau mau sih silahkan, kata teman saya itu. Silahkan aja kok. Udah satu, ya boleh Pak, saya ikut. Jalan, udah nyampe ke rumahnya, dia manggil sama istrinya, Nyai, ini ada teman dari mana Kak? Ya udah, di teman bikinin air. Itu waktu saya dengar bikinin air itu saya tuh senyum. Kenapa tuh? Saya jawab gini, Pak, emang Bapak bisa bikin air? Oh, Kok bisa Bapak bisa bikin air? Bikinin air buat teman. Memang saya teman Bapak atau bisa bikin air? Saya nggak ngerti Pak satu. Yang perasaan saya itu air itu ciptaan Allah. Tapi kok Bapak bisa? Kamu ngomongnya kemana aja, udah diem. Masuk, udah satu masuk, kedua salam. Itu yang namanya istrinya tuh pas ngeliat saya tuh langsung nyimpen baki itu. Dia langsung lari kayak ketakutan. Kayak ketakutan, terus langsung manggil. Suami itu manggil masuk ke dalam. Terus saya dengerin. Saya waktu ngedengerin waktu dia ngobrol di dalam, saya senyum aja. Itu teman satu ngasih tahu, Kang, kata si yang berdua di dalam tuh yang punya rumah tuh, teman satu ngasih tahu, Kang, aneh. Dia ngomongnya ini aneh orangnya. Ngomongnya kok begitu kayak orang gila, kenapa dibawa ke sini? Udah suruh usir aja. Kata istrinya. Kata si istrinya. Terus kata suaminya, masa orang gila sholat? Udah kalau ada makanan ya bawa aja, kalau nggak ada apa-apa. Ada kan si bapak itu keluar lagi. Maaf ya dia, nggak apa-apa Pak. Emang istri saya kalau ada tamu yang nggak dikenal emang begitu. Kita lanjutin aja mau tadi ya. Boleh. Enggak, kamu sebenarnya dari mana Pak? Bapak dengan saya tuh sama gimana? Ya pikir aja Pak. Bapak dengan saya tuh sama dari Sir. Enggak, saya ini Bapak mau nanya saya sebenarnya apa. Terus dia mungkin udah jadi sih waktu di masjid itu selalu diulang-ulang kata-kata itu, selalu diulang-ulang. Jadi saya bingung tadi itu. Saya jadi bingung ini harus bagaimana nanyanya. Ya udah gini aja Pak, kalau Bapak bingung ya udah saya mau ini pulang. Lanjutkan perjalanan. Masalahnya perjalanan saya masih jauh. Insya Allah kalau ridho Allah, umur panjang, masih sehat, saya insya Allah bakal ketemu lagi. Tapi mungkin sayanya udah kelihatannya tua atau berbentuk apa saya nggak tahu. Insya Allah ketemu lagi. Itu waktu itu tuh dia ngasih air, udah silakan minum. Pas saya nggak berani minum airnya Pak. Kenapa? Sebab ini yang bikin tadi Bapak ngomong bikinin air. Jadi saya nggak mau makanannya yang bikinan manusia saya, kecuali saya ciptaan Allah baru saya makan. Kalau bikinan manusia saya nggak mau. Aneh, aneh. Ya udah terserah kamu aja. Ya udah gitu. Terus saya ngomong sama si bapak itu, Pak, kalau ini bapak mah ada ridho, saya mau terus terang aja sama bapak, saya nggak punya rokok. Boleh nggak? Saya minta rokok apa deh? Ya bapak punyanya apa? Oh kebetulan saya ini tadi habis beli 2 bungkus sudah buat kamu bagi ya satu bungkus. Kata satu, alhamdulillah terima kasih Pak. Kamu punya koreknya? Enggak. Itu satu dikasih
rokok sama korek tuh dikasih sama si bapak. Jadi gini aja deh, kalau kamu mau lanjutin perjalanan, kata si bapak itu, paling saya bisa nyambung doa biar kamu selamat, biar kamu sehat, cepat ketemu tujuan kamu apa. Tapi saya mohon dengan sangat, kamu harus di jalan yang baik, yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan ilmu kamu suatu saat dimanfaatin sama Allah, digunakan sama Allah untuk menolong sesama umat yang bermanfaat. Satu amin Pak, insya Allah. Tapi perasaan saya nggak nyari ilmu Pak, saya hanya sekedar jalan-jalan. Udah kamu gini aja, udah malam, kamu bukannya ngusir, dikasih makan nggak mau, dikasih minum nggak mau, tapi kamu rokok mau, ya Pak sama rokok aja buat nanti di jalan iseng. Itu satu keceplosan. Misalkan saya di sini berdua Pak, berdua sama siapa? Saya keceplosan hampir ngomong tuh. Oh iya berdua sama bapak. Oh iya kamu bisa aja. Pak terima kasih ya. Saya mau melanjutkan. Ya satu salam, cium tangan sama orang itu, saya melanjutkan perjalanan. Itu di daerahnya masih daerah Jawa Timur kok. Makin lama makin malam, satu cuaca di situ kan, kalau di daerah kalau siangnya panas pasti malamnya dingin. Satu selama perjalanan itu sama si itu tuh saya selalu canda guyon begitu. Udah kelamaan dia nunjukin kang tuh di depan tuh. Takut nggak? Kalau saya nih ya bukannya ini, yang namanya makhluk kayaknya saya gak ada yang takut. Masalahnya perjalanan saya tuh bukan hari ini aja, udah tahu berapa, udah lama. Udah yang lihat begini melihat begitu udah gak asing buat saya tuh. Jadi di ujung itu tuh saya tuh emang waktu dari kejauhan tuh bayangan hitam, si itu tuh bayangan hitam. Saya deket terus, malah sengaja satu pengen tahu itu bayangan apa ya itu ya? Pengen tahu, deketin. Itu si teman saya itu tuh ya senyum ya, mungkin ya udah tahu, mungkin ya udah tahu. Udah pas deket ya sekitar 10, kurang lebihnya 10 meter, dia menghadap berbalik, matanya tuh merah, hidungnya tuh nambruk, gigi taringnya tuh warnanya bening kotor ya, seperti gimana ya, ya dibilang genderuwo. Jadi kukunya tuh panjang-panjang. Masa tuh orang sini begini tuh. Teman saya itu tuh dorong lawan. Rasa tuh enggak. Masalahnya gini, saya tuh nggak mau nyari musuh, nggak mau dimusuhi. Satu cari persahabatan dengan siapa aja, apakah makhluk, apakah binatang atau apa, saya nggak mau. Udah lawan aja, lawan. Jadi si teman saya itu selalu nyuruh lawan. Tapi saya nggak mau. Si Kutet itu selalu mendorong ya. Dorong, Kang lawan. Tapi saya nggak mau berantem. Dilahirkan saya, syariatnya ibu saya ke dunia ini bukannya untuk berantem, bukan. Saya tuh dilahirkan syariatnya ibu saya ini satu untuk ibadah. Terus si Kutet itu kayaknya emosi tuh. Saya ingatnya gimana? Kata bapaknya si Kutet itu, kamu kelakuan yang benar. Nah setiap kelakuan kamu bakal diikuti nama ini. Jadi entah bagusnya, entah jeleknya pasti diikuti itu. Jadi saya ingat sama amanah orang tuanya ini. Saya nggak mau. Si makhluk yang tadi tuh ya si makhluk tadi dia seolah-olah menyerang. Emang menghalangi jalan atau gimana makhluk ini? Ya kalau kita menghalangi jalan jangan ya, masalahnya jalan ke sini juga lebar. Jalan lebar, cuma pengen tahu itu makhluk apa. Sedeketin itu dia seolah menyerang. Terus saya ngomong, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kenapa harus bertengkar, harus berantem? Kita silaturahim aja, kita damai aja. Bukannya saya takut, saya kata mau apain sih ribut-ribut, rebutan apaan? Rebutan nasi, ada nasi. Rebutan apa, nggak usah, capek aja. Kalau seumpamanya gini, kamu menang, saya mati. Kalau saya menang, kamu yang mati.
ada yang untung percuma. Udah gini aja, kamu minggir, pada jalan lebar, kamu minggir mau kemana kau kemana terserah, pokoknya kamu pengennya jalan sini, pengennya. Itu si makhluk itu tuh udah matanya merah, giginya itu berubah, jadi berpakaiannya tuh kalau diibaratkan tuh seperti berubah wujud gitu. jadi berubah wujud, pakaiannya tuh kayak apa ya, pakai seperti pangeran Diponegoro, berubah wujudnya, pakaiannya rapi. Dia bau wanginya tuh beda, seperti bau kembang kasturi. Begitu rubah wujud dia mengeluarkan wangi itu kembang kasturi itu kalem. Jadi setelah ngisap gitu tuh perasaan tuh damai di situ tuh, damai, gak ada penyakit. Yang tadinya kita jenuh atau apa mendadak hilang. Si Ana tuh senyum. Mungkin si ini tuh pas satu mungkin udah tahu ini siapa tuh mungkin udah tahu. Udah, kamu sekarang lanjutin perjalanan, duduk, satu duduk, sopan duduknya, iya saya sopan. Terus satu sama orang itu tuh begini, balas satu, ada perasaan tuh, jadi masuk ke dalam tubuh satu kayak adem nyaman gitu, cerset masuk ke dalam tuh, masuk aja sampai sebadannya udah masuk semua rata, nyaman tuh, perasaan tuh adem. Udah itu senyum, banyakin syahadat, sebelum syahadat bismillah, insya Allah kamu bakal ketemu hidup dengan kehidupannya, antara dunia akhiratnya, akhirat, insya Allah. Cuman kula cuma ngasih sambung doa biar kamu bisa yang kamu cita-citakan tercapai. Cuma gitu aja udah ya, sekarang kamu lanjut perjalanan. Dia nggak salah nggak apa, tahu larinya ke atas atau ke bawah nggak tahu, dengan tiba-tiba menghilang. Terus si teman saya itu malah ketawa, dia selalu gini sambil nyengir tuh begini. Kata saya tuh, kamu kok begitu terus apa maksudnya? Udah kalem kan, jalan, udah perjalanan lagi, jalan. Itu selalu satu mikir di situ, mikir itu yang dimasukin ke aura apa? Kok rasa pada satu seger, enak, enteng, nggak kayak tadi capek, lemang, segimana, sekarang kok enak ya. Kurang tahu juga perjalanan, emang cuaca udah agak dingin tuh cuaca. Pinggiran hutan, itu sih teman saya itu dia selalu girang tuh, anehnya tuh selalu girang, dia selalu, tapi selalu begini. Kalau yang kanannya gini, yang kirinya tuh, kalau yang kirinya jadi selalu satu terus. Dia selalu girang, udah gitu dia ngajak, Kang minum di mana? Tuh di depan ada warung, udah punya uang, ada kan? Emang kamu punya? Itu tuh yang ngambil dari celananya tuh, ambil, warnanya tuh kuning. Logam apa kertas? Logam. Ya kalau sekarang sebesar ukuran uang 500 perak. Itu semuanya warna kuning semuanya tuh. Banyak begitu kan. Oh, keluarin tukang uang banyak. Tuh bukannya ngomongnya tuh bukan uang picis. Kang picis banyak. Terus dimasukin lagi. Udah nyampe ke warung, yang keluar tuh nenek-nenek. Dari warung tuh. Dari warung tuh keluar nenek-nenek sama kakek-kakek. Dok, pengen apa kamu malam-malam kesini? Bah, saya tuh lapar mbak, pengen makan. Itu mas saya juga pengen makan. Ya udah minta ini aja, dua alas buat teman saya. Itu si kakek nenek itu tuh kayak ngeliat, oh kamu punya teman, mana temannya itu? Oh ya masuk, kasih 2 alas sama si nenek sama kakek. Ya piringnya tuh tanah, terus di atasnya tuh pakai daun pisang. Saya tuh dikasihnya cuma 1. Kalau saya dikasih kepala, kalau teman saya tuh dikasihnya kaki 1 lagi sama. Jadi teman saya tuh agak ngiri juga mungkin ya, lihatnya mendelik gitu ya, melotot. Kang, udah kamu kan dikasih kaki, saya dikasih kepala, udah makan aja, udah dapat. Terus si nenek memperhatiin,
Udah dong, makan aja. Itu kamu rezeki kamu kepala, ini teman kamu rezekinya kaki, udah makan aja. Ya kaki ayam. Nanti juga enak. Ini ridho dari Allah, rezeki dari Allah, udah makan aja. Ya mbah, satu berdua makan lah, makan berdua. Ya kelihatannya tadi itu nasi itu sedikit kita makan dulu sama si itu enak. Tapi nasi itu masih ada, tapi perut saya tuh udah kenyang. Yang namanya kepala itu nggak sasin, cuma dicocol gitu ya, dicocol aja, jadi diambil minyak, diambil gajinya kan itu dibakar sih kepala. Daging ayam Kepala ayam, saya cocol. Udah beres, si kakek itu datang. Kenapa itu kepala nggak dimakan? Itu teman kamu kaki ayam itu habis dimakan, kenapa kamu nggak dimakan? Jadi satu jawabnya itu spontan tanpa berpikir 2-3 kali. Bah, kalau kepala dimakan berarti habis kepala, berarti manusia itu nggak punya pendirian, nggak punya pribadi, jadi nggak punya arah tujuan seperti saya sekarang. Berarti saya sekarang nggak punya kepala, makanya saya nggak mau makan kepala, takut pikiran saya kayak ayam begini, makan tidur perempuan segala macam, makanya saya gak mau makan. Udah teman-teman saya tuh ya mungkin karena makan kaki ayam tuh kerjanya ngoreh terus. Terus si mbah si yang laki-laki itu senyum. Subhanallah, alhamdulillah do. Sama mbah kamu doain ya, semoga cepat kelar perjalanan kamu, semoga sukses kehidupan kamu. Tapi mbah kamu ya sabar, tawakal, tumarima, jangan terlalu takabur, jangan terlalu sombong, jangan terlalu. Di dunia ini nggak ada yang sakti, nggak ada yang jago, nggak ada yang pintar, itu semuanya rata sama. Makanya mbah kasih kepala ayam itu simbol, tapi kamu bagus kan dimakan. Sebenarnya kalau kepala ayam dimakan itu sebenarnya bukan kepala ayam, bukan. Itu mutu, kata si mbah. Wah masa mbah mutu? Coba tuh lihat masih ada. Pas saya tengok bener, bener mutu dari kayu, bener. Satu alhamdulillah ya Allah, keuntungan saya makan, berarti kalau saya makan tuh berarti saya makan kayu. Terus si teman satu kan bayar, sini satu dikasih, satu kepe, satu bensin nih bayar, satu keping. ya. Nah nih ini ya bayar, udah nggak usah bawa aja kalau sama kamu, ini buat bekal kamu di jalan, nanti kalau ada apa-apa mungkin bisa dimanfaatin di jalan. Tapi bahkan ini beli, bukannya minta, yang ngerti. Ya udah jalan aja, jalan. Udah kamu katakan aja. Masih si uang itu diambil tapi dimasukin lagi. Kantong baju saya itu dimasukin. Ya udah kamu sekarang pergi aja sana. Sekarang udah malam. Mbah mau tidur. Oh ya mbah, terima kasih, sama lanjut. Berdua tuh jalan ya, udah tahu berapa langkah atau berapa langkah, satu melihat ke belakang yang tadinya warung tuh ada di situ, ada. Jadi apa tuh? Hutan ya, gitu. Yang di situ kelihatan tuh pohon beringin, di bawahnya tuh ada makam satu. Ya satu yang kelihatan, nggak tahu banyak nggak tahu, masalahnya gelap. Udah gitu, udah dilihat tuh itu kuburan. Yang kelihatan satu yang di makam itu tuh ada takal pohon beringin satu tuh. Saya balik lagi. Kok jadi kuburan? Iya, kan tadi di sini tuh bubu tukang warung. Kok bisa begini? Itu kata teman saya, udah Kang, udah, ayo berangkat. Ya, jalanan saya itu ya. Jadi selama perjalanan itu saya selalu ketemu pocong, yang namanya tengkorak, yang namanya
harimau, yang namanya ular, yang namanya segala-gala itu selalu ketemu. Tahu saya perjalanan berapa bulan, tahu tuh saya tahu. Siang malam hujan panas berdua terus. Pada saat ketemu makhluk-makhluk itu tuh mengganggu apa gimana? Enggak, biasa aja. Enggak. Jadi ketemu sama ini dia kasih wejangan gitu, harus begini. Jadi selalu setiap ketemu makhluk itu selalu ngasih wejangan. Jadi anehnya pesannya itu sama gitu. Udah berapa bulan tuh satu nyampe di daerah Brebes. Berbulan-bulan akhirnya nyampe di daerah Brebes. Brebes atau udah berbulan-bulan perjalanan yang namanya bertemu dengan setan, jin, ular atau segala macam sih itu banyak. Tapi buat saya sih ya gak asing lagi lah udah. Ya karena kita tujuannya begini. Kita makhluk kasar sama makhluk halus, kita nggak mau bikin macam-macam, kita tujuannya silaturahim. Makanya alhamdulillah saya nggak ada gangguan, nggak ada apa, nggak ada. Jadi selama berbulan-bulan itu satu nggak ada cerita. Emang kalau kita ceritain berbulan-bulan itu banyak. Udah nyampe itu satu ada di Brebes. Di Brebesnya di kota perkampungan atau turun gunung itu masuk. Jadi gunung itu wilayah Jawa Tengah. Wilayah Jawa Tengah. Satu jalan di situ kan banyak sawah-sawah luas habis panen. Kebetulan di situ tuh ada yang lagi giring-meri. Ya. Ya, giring. Saya tanya, Bah, sini Mbah, tolong mau liatin aja. Dia tadinya mau lari itu ya, si orang itu tadinya mau lari. Bah, saya bukan setan, Bah. Saya manusia. Baru dekat. Nah, kalau ini daerah mana? Oh, itu daerah Brebes. Emang kamu mau kemana? Saya tuh gak punya tujuan. Si orang itu juga mungkin tahu emang dia ngerti juga. Lihat teman saya, kalau itu siapa? Itu teman saya. Oh, mereka bisa ngelihat ya? Bisa ngelihat. Kok kamu punya teman kayak begitu? Emang dapat dari mana? Saya nggak dapat senjata apa, dia ngikut sendiri. Ini tuh amanat dari orang tuanya, saya harus ngasuh ini. Ya kalau kamu bener ngasuh itu, hati-hati aja ya. Bisa-bisa suatu saat makan tanaman, hati-hati ya, cuma ngasih tahu aja. Tapi si teman saya itu ini terus, jadi selalu jangan percaya. Begini aja ya, kamu udah nyarap belum? Oh itu kebetulan saya habis bakar telur dibakar. Jadi caranya si telur itu dibungkus pakai tanah liat. Dibungkus itu bakar 5 biji. Saya dikasih 2, teman saya dikasih, dia bisa ngeliat. Udah nih buat teman kamu 2, udah buat abas ini aja 1. Itu teman satu, yang satunya tuh dilempar, Kang, dia selalu begitu. Ya udah saya ikutin aja sama ke 1. Dia ngomong, kenapa kamu yang satunya dilempar? Udah kata teman saya itu makannya 1, berarti saya juga harus 1. Itu si Abah itu ya, dia senyum. Udah gini aja ya, ini teman kamu udah ikut saya aja. Udah kamu jalan sendiri deh, teman kamu ikut saya aja udah biar yang masa mau dididik dengan agama dari agamanya, dengan ilmu agama biar saya didiknya. Tapi dia selalu begini, dia nggak mau. Ini saya tanya, silakan tanya mau nggak dia ikut sama Abah. Dia nggak mau ikut sama siapa itu, nggak mau nolak. Udah Mbak, saya makasih ya, udah telurnya saya udah nyarap. Kamu lanjutin perjalanan, silakan. Kamu mau kemana? Nggak tahu. Itu setiap orang nanya sama saya itu selalu jawabnya nggak tahu. Terus itu masuk dalam kampungan, waduh, kampungan kadang-kadang kalau kita
sekarang nih ya, pikiran kita sekarang. Ya namanya ejekan, hinaan itu yang namanya kentang, kenceleng, udah segala macam itu bahasa asing. Udah jalan itu ya, terus ada ya sekitar umur berapa ya tuh anak muda. Kamu jangan menghina orang, itu orang lagi lewat. Dia belum tentu gila, belum tentu stres, belum tentu apa mungkin. Udah bubar aja, bubar, kata si pemuda itu tuh. Ya namanya anak kecil kan selalu ngikut gitu ya. Iya, selalu satu diarak. Diarak ya. Diarak saya tuh, ada yang lempar ya. Itu emang teman satu, Kang lawan Kang. Kata saya nggak boleh. Menyakitin orang itu dosa. Apakah kita punya tujuan hidup ini untuk bikin celaka orang? Kan nggak ada. Kita ditugaskan sama Allah, lahirnya syariatnya dari Bapak Ibu itu kan untuk ibadah. Kenapa kita harus jahat sama orang? Kan nggak begitu. Akang terlalu baik. Udah kan, tuh ambil batu, pasti mati. Enggak. Ya biarin. Kata si Kuntet itu ya. Udah kita aja ambil batu satu, kita aja kena mati kan. Apalagi itu udah nggak mau nyakitin orang, nggak mau nyelakain orang, nggak mau. Jalan terus habis kampung itu saya lewat seperti kebun bambu lah. Kebun bambu, masuk kebun bambu. Jalan ini siang di kebun bambu siang. Di depan tuh kelihatan satu ada yang nebang bambu di situ. Nebang bambu, dak. Saya deketin, mas, main mas. Yang nengok, Pak sih ganggu. Punya air gak mas? Pengen minum? Tuh ada. Kata sih. Tapi itu orang itu acuh. Tetap aja kerja. Acuh kerja terus nebangin bambu. Tuh ada mau minum sih. Emang ada di poci itu. Udah kamu mau minum tuh sekenyangnya. Mau makan ada tuh ambil sendiri. Tapi orang tuh acuh aja terus nebangin bambu itu. Udah makan sekenyangnya itu, terserah kamu mau habis juga nggak apa-apa, nanti saya ambil lagi, kata si orang itu. Terus saya dua sama teman satu, dua makan. Kita cuma dia judulnya satu, sedapatnya masukin. Terus saya juga dikasih sama dia satu. Yang namanya si Kuntet itu, yang namanya sealas piring sekali ngambil habis. Sekali suap habis. Habis semua, tapi dia nggak mau ngambil lagi, enggak. Minumnya aja dia ngambil langsung tenggak habis. Pas saya ngikutin gitu mau udah gak kuat kan napas tuh udah, terus saya mau taruh terus mau minum lagi nggak boleh. Cukup sekali. Cukup. Jadi saya selalu gini, nggak boleh. Ya udah saya taruh, padahal saya keselak. Udah saya lagi keselak, tidak satu tepat tek aja sama situ. Si bapak itu yang tadi kerja motong bambu tuh ikut makan juga enggak? Ya, oh dia terus kerja? Terus selalu nembangin bambu. Mas terima kasih ya mas, ini airnya sama makanannya. Mas sudah sana pergi, jangan banyak ngomong tuh, kalau mau rokok ada tuh situ, ambil. Saya ambil rokok. Dia sambil kerja terus? Dia selalu kerja, satu terus jalan. Pas saya nengok lagi ke belakang, yang namanya nebang bambu itu gak ada, yang gak ada bekas-bekasnya aja, gak ada. Yang tadinya kelihatannya apa tuh, berubahnya gimana? Ya itu ya dapuran bambu aja, dapuran bambu ya emang di situ. Kebun bambu situ. Saya tahu siapa tuh sebenarnya. Udah nggak bisa tahu, udah jalan. Dia jadi selalu. Dia nggak jelasin ya. Udah jalan nggak usah tahu. Jalan terus kita tuh selalu bercanda di jalan tuh. Mungkin karena saya lelah atau gimana, menghibur. Perjalanan juga namanya kebun bambu itu gak habis-habis. Luas gitu ya? Luasnya, lebarnya gak habis-habis itu jalan. Itu kira-kira di daerah mana itu? Di Jawa Tengah. Masih Jawa Tengah ya? Tengah. Jalan terus satu. Udah samar-samar kedengaran azan. Mungkin udah pikiran saya itu udah deket kampung. Udah ada samar-samar azan duhur. Udah deket kampung, iya udah deket. Terus kita kemana jalannya? Udah sini aja. Terus sama skuter itu jalan, terus udah habis kebun bambu,
Di situ sawah, ada sawahan gitu ya. Habis panen lagi sih, habis panen. Turun ikutin jalan galengan tuh berdua tuh. Ya, jalan tuh enak aja blesek di sawahan tuh dikatakan tuh. Ya dari perjalanan antara turun keluar dari kebun bambu sampai di pesawahan tuh, di situ saya kelewatin rel kereta. Lintasan Kereta tuh rel ya, di tengah-tengah wilayah sawah. Di sini rel tengah-tengah, terus di sini sawah lagi. Saya naik rel kereta api itu, jalan kereta api. Ada di situ tuh nenek-nenek bawa daun kemoko, digendong sama kainnya tuh kain batik, belel pakai caping Jawa tuh. Iya. Kalau sekarang mah kayak orang yang jualan jamu itu kali ya, semacam itu caping digendong gitu ya, Bang. Terus dia nanya, "Nang, Arnang Dinang." Satu bikin kok sini kok bahasanya kayak bahasa Cirebon. Bok. Kok bahasanya kayak bahasa Cirebon? Kan di sini kan masih daerah Tegal, bahasanya nggak gitu. Satu dikasih tutut, siput, kasih siput, dibungkusnya pakai daun jati. Terus si nenek itu tahu bahwa saya punya temen tuh tahu, dia nggak, jadi bikin dua ini buat teman kamu, ini buat kamu. Wis kita sini kono wis mangan, kono untuk nang nenek nih kono wis kita perlu mana? Yang mbok soalnya ya wis ingat apa mbok ya apa cari ira kata si nenek itu tuh. Apa nih? Terserah kamu. Si satu senyum, maksudnya itu selalu dia jalan lagi asik makanin itu satu pas tengok. Terus yang si perempuan tadi tuh udah nggak kelihatan lagi, nggak ada, udah menghilang. Ya? Terus dari arah timur ada kereta, saya turun menghindari kereta, turun lewat saya naik lagi. Nyebrang jalan nyampe ke daerah Pantura. Daerah Pantura jalan aspal. Jalan aspal tuh. Cuci kaki. Malah saya tuh di kali itu saya malah minum. Minum disaring pakai kaos. Jadi si air tuh taruh itu air. Jadi kita ngisapnya di sini. Disaring. Iya. Disaring isap. Udah perjalanan lewat siang tuh saya perjalanan siang. Ya yang namanya mobil itu banyak yang ngajak Cirebon. Saya mau terus. Ada lagi mobil bus Jakarta. Satu orang aja jalan aja berdua. Udah nyampe perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Kali Sanggarung, terus itu mandi. Terus anehnya tuh si Kuntut tuh gak mau mandi. Jatah mandi enggak. Dia selalu bilang enggak. Cuma dia ambil air wudhu, si Kuntut ambil air wudhu. Sholat aja di bantalan jembatan. Mandi udah beres. Itu yang namanya wirid itu. Si Kuntut suaranya, aduh subhanallah. Nyarinya, merdunya. Jadi waktu dia wirid itu la ilaha illallah, itu perasaan tuh seolah wah subhanallah, benar-benar masuk ke jiwa, benar-benar tuan. Di situ merenung nih orang, nih anak kok wiridnya sampai masuk ke dalam begini, caranya gimana? Saya deketin, katet, berisik, senyum. Kamu kok bisa wirid begitu? Belajar di mana? Mbahku yang ngajari, mbahku. Oh gitu. Ya. Saya sampai bisa nggak? Enggak. Ya udah duduk. Terus satu ya. Jadi
begitu saya duduk di trotoar, si kuta turun di aspal sebelah kiri. Itu yang namanya, saya sholat di jalan itu ya, sholat asar. Yang namanya orang yang lewat, waduh, mungkin rezeki saya mungkin ini ngelempar tuh bukannya pakai batu, pakai roti, minuman segala macam pada dilemparin. Alhamdulillah nih teteh dapat makan dari orang-orang tuh dari mobil. Dia selalu gini, nggak diambil. Nggak diambil, itu nggak boleh. Kenapa kamu nggak boleh diambil? Alasannya dia ngasih secara lempar itu nggak sopan. Kalau benar-benar dia ngasih ridho dengan ikhlasnya hati nurani yang sebenarnya, berhenti ke apa ke mobil sebentar ngasih, itu kan mobil jangan dilempar, itu nggak boleh. Berarti kamu nggak boleh makan yang nggak diridhoi. Kok ini sati harus gimana? Kok begini nggak boleh, begini nggak boleh. Ini sayanya harusnya makannya kan saya di rumah punya anak istri. Nanti saya kan kerja cari rezeki. Berarti saya harus yang gimana? Kang, urusan itu sih urusan nanti. Itu saya tuh jadi ngobrol itu sama si kutat itu, saya lepas suara. Itu yang dilewati semua orang pada ngeliat. Itu saya orang masih muda udah gila begitu. Jadi itu enggak dari muda, dari orang muda, orang tua atau anak kecil, itu yang namanya bahasa itu selalu pada saya ganteng-ganteng, cakep-cakep, gila. Ya orang lain nggak ngelihat mungkin ya. Terus satu jalan malam di Pantura malam. Ini saya udah masuk ke Jawa Barat. Malam-malam tak jam berapa ada suara tabrakan. Suara tabrakan keras yang komon, jeger ya. Saya tuh ada mobil tabrakan. Itu senyum, nggak nyaut waktu senyum. Itu kan jalan. Itu perasaan saya tuh di daerah sini yang suara tabrakan tadi, tapi nggak ada yang bekas tabrakan itu nggak ada. Cuman ada suara pada nangis kesakitan. Ada suara anak kecil. Daerah mana itu Pak kira-kira Pak? Itu ya sekitar daerah perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah. Itu ada, tapi ya kedengaran dia seolah si orang yang bekas tabrakan tadi seolah dia kesakitan bener-bener. Sakitnya tuh minta tolong atau apa ya, banyak kedengarannya itu. Tapi nggak ada orangnya, nggak ada mobilnya. Nggak ada bekasnya ya. Bekas. Berarti mungkin pernah kejadian kali di situ. Terus saya dari situ tuh merinding ya, manusiawi wajar ya. Kata si Kuntet apa? Si Kuntet itu selalu begini. Selalu begini, jalan terus. Jadi bukannya saya ngendaliin dia, malah dia ngendaliin saya. Tapi kan amanah dari orang tuanya itu, saya harus mengendalikan dia. Tapi ini terbalik, jadi saya selalu diatur sama si Kuntet itu. Jadi dia tujuannya begitu ya saya ikutin aja apa. Jadi selalu dia tuh gak mau cerita apa yang dia lihat, apa yang terjadi, gak mau cerita. Gini aja, si Kuntet itu selalu minta tolong. Tadinya saya juga pengen perasaan pengen nolong tuh. Suaranya di daerah sini, tapi saya paling di situ gak ada orang. Cibutet kan ngangkanya Kang, jangan kuping dipakai asal-asalan. Semua itu yang itu jangan dipakai asal-asal, manfaatin yang benar Kang. Wah kamu tahu aja loh. Ya itu harus begitu Kang. Itu yang tadinya tolong-tolong tuh gak ada. Saya lanjut perjalanan, di situ ada jembatan. Saya lewat jembatan, iseng satu lihat ke bawah. Saya lihat di situ di kolong jembatan tuh banyak buaya tuh. Ya kalau kita dekat gitu ya mungkin badan kita ini. Gedenya, panjangnya. Itu saya juga di situ melihat buaya, saking senangnya ya lihat buaya. Itu si teman saya tuh udah kan jangan lama-lama ini jalan.
Ntar dulu, ini saya senang lihat buaya banyak banget kalau dipelihara atau di mana itu dijual kayaknya laku ya. Otaknya dunia apa udah jalan. Jalan tuh di situ tuh ada jalan ya sekitar 5 meteran lah masuk jalan masuk kampung gitu ya. Jalan masuk kampung. Sama situ tuh saya suruh masuk ke situ. Masuk ikutin. Pas di situ tuh ada orang gerombol ya. Ada gerombol. Saya deketin, saya salam, dia sahut, saya salam. Dia nanya, "Kamu siapa?" "Saya orang lagi main, Kang." Penting sih main ulin wae tak naon mantok ya molor ya naon setekan ada dia kan naon kan tanya ho maneh nya kano pas saya lihat tuh di pinggir itu tuh ada sesajen banyak situ sesajen banyak yang namanya orang lapar kalau lihat makanan kan lapar ya tapi kalau saya minta satu boleh nggak enak kuasa mana mental ya tes saja ke Bang Gaib kok emang Bang emang kan di Gaib ya Bang mana bodoh bener-bener tinggalin zaman Bang Gaib teh kumaha terus saya kira emang ya tempokeun naon da kejadian teh rek mana rek ini teh nempokeun kumaha maneh itu kan aya nempo we kumaha ya geus mana centong ganggu diuk teman satu dia si teman satu selalu hati-hati dia ngomong gitu ya beres terus si orang itu mungkin dengar naon beres can beres tuh si orang itu tuh oh iya kan enggak itu ada ya seperti pantaran umur 40-an itu orang tuh udah pakai celana lepis pakai jaket lepis duduk di situ terus ada satu mungkin itu gurunya atau saya nggak tahu si orang itu tuh jadi pakainya bukan pakaian ustadz biasa pakaian orang gitu jadi si orang itu terus si mediator ya si mediatornya itu dipegangin kepalanya begini terus badannya tuh belakangnya punggungnya digini sama siapa itu kunci atau apa saya nggak tahu digini dia baca tahu mantra tahu baca ayat saya nggak tahu dia begini si orang itu langsung kayak kesurupan begini tuh si orang begini teriak-teriaknya tuh saya pinjam duit buat begini buat keperluan siapa yang bikin masjid, siapa yang naik haji atau segala macam gitu. Jadi si orang itu yang udah digini tadi sama itu tuh teriaknya begitu. Saya sama si itu tuh saya tuh senyum saja juga ngerti kali mungkin teman saya itu mungkin ngerti mungkin ya cuma dia nggak ngomong apa-apa. Pikiran saya kok bisa ya minta begitu. Saya perhatiin aja ya itu sampai saya pagi ya itu sampai pagi nggak ada yang datang. Gua ada yang namanya itu ya sesajen saja di otak orang itu butuh saja itu butuh sih jadi sih yang tadi ya sebut aja apa ya sebut aja kucing ya jadi si kucingnya dia kesel mana emang terbalik sih mana emang berhasil ya lo mana mentana benar mah dia ayah nah sendau benar naon cek si mediatornya saya gak usah nama berarti mana itu benar dina hatena atau dina pikiranna dina naon-naon mana itu iya sih itu fokus pikiran itu para rugu berarti ayeuna mah gagal can geus ke deui satu ge baru deketin kan saya minta cau menang tuh mana pun lobok wae mana mah apa kayak heula cengke ke lamun maneh hayang tungguan sampai berang saksi kuncena teh
oke berapa dah ini can subuh kalau hayang betulan juga adzan subuh wah tidak anggus nah tapi akhirnya nggak diambil, emang nggak dikasih ya? udah pas adzan subuh bubar Orang-orang itu? orang tuh bubar yang namanya sasajen tadi gak dibawa enggak saya ambil aja ya atau ambil saya disuruh ambilnya apa anggur sama jeruk Kata si Kuntet. kata si Kuntet tuh bisa ambil masih Kuntet juga makan anggur sih juga. Kalau si Kuntet makan anggur banyak mungkin dia kesenangan kan anggur-anggur yang merah yang putih sawah mau berangkat lagi terus ada orang yang mau ke sawah jangan tong mana di dia karena cerita emang untuk karena naon orang itu mana nyisa saja ngejar naon pesugihan yang bungar makanya tuh usaha balik di dia mau naon di dia tuh ya cina saka inget kurang mah di dia tuh lo banyak jelema di dia tuh mental erek nginjem bang gaib tapi caranya hasil wow caranya hasil jadi gitu mah di dia tuh cina loba di dia tuh lain ayeuna we loba minum pokoknya setiap malam Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon pasti aya itu aja bang gaib di dia tuh terus nanyakan cerita mah minang tuh besok orang ngobrol pernah ke sawah kalem santai lah sudah sawah sorangan itu bener itu mang bener cina itu jadi tanah itu mang ayeuna nyari itu cina nginjem ke bang gaib bener tuh lah didenge itu bohong emang cina jarang di dia tuh dina hunyur dina hunyur aya tanah gundukan gitu tuh di ditu teh aya negara siluman gitu tadi dinya teh jadi pesugihan bisa jadi modelan minjem bang gaib loba bisa tapi can aya pernah hasil di dia teh eta teh sasajarna teh tara di barawa aja diantep urang gitu mang mah dahar dahar we kadang-kadang bawaan mah teh terus kalau kita makan begini nantinya gimana wah paling kenyang cara itu tuh emang logika juga iya nah ini cina mari nanya ai mana reka mana tapi paling siga-siga orang lain randianya ini cerita kadi mau kerliwat mana sih yang capek nyaman capek bisa tasata di situ tuh keceplosan dua sama teman saya mana teman kan kamu kan sendiri mana teman kamu jadi banyak juga yang penasaran ya pengen tahu ya sosok daripada si Kuntet ini ya udah pagi-pagi itu saya di situ sama si Ma itu ngobrol sambil makanan buah-buah congcot itu soto makanin aja bertiga gitu ya kelihatan kalau kelihatan sama satu bertiga dia juga makannya gembul juga tuh makan gembul tuh orang itu tuh dia mikir juga congcot yang tadinya utuh segitu jadi kayak ada bekas ngambilin orang jadi si orang itu tuh nomor satu ngeliatin aja jangan dari mana sebenarnya kumaha emang kunaon cocot eta itu biar tiasa potong usaha atau itu mah meureun masih mana buah bebaturan atau saha mang ada bebaturan mah aya sahanya mah eta cenah da mah teu kadinya teu nah eta biak sabeula temen mereka gitu guys terus kita menurut bang kuduna sama teh itu ngerti bener mana itu bawa batur lamunnya kumaha halus ya tenang naon akhirnya mana boga baturan sama halus cobaan naon mah itu kan negara siluman akhirnya mana miruh heula jeung mang kemana mang kok kayak mama rek tahun urang ke putih nggak itu mental jadi kok jadi saya bingung mang ari mang kumaha ieu judulna teh cek mang di dia
pesugihan di dia tempat banggai. Nah, ini namang kabibita kuno kita ari mah kumaha pikiran. Ieu mah tes babaturan maneh cenah. Babaturan mah teh ngobeakeun sangu eta. Sanggupeun teu oh mah hampura mah. Hampura embung. Tolak ya. Ayo kieu emangnya. Ayo kieu. Daripada babaturan saya suruh terjun ke dunia nu itu mah. Ayeuna kajian kabur mah rek indit. Ya cek ulah tonggak ngambek tahu udah saya tanya. Dia ngerayu. Rayu dengan cara bagaimana dia supaya saya mau dia mungkin udah aral atau pusing, saya selalu nggak mau. Jika ini tuh tekuna hirup yang naon, boga nu kita lah dimanfaatin yang ngalahan dunia atau naon rezeki itu, dasar gelo. Si guru saya tadinya maunya si teman saya itu tuh sih selalu gitu. Ya saya jalan terus kurang lebihnya asar, ya bukannya kurang lebihnya asar, emang kedengaran aja asar, ya? Emang kedengaran aja. Itu satu udah nyampe Kalibangka. Kalibangka. Iya, nyampe Kalibangka asar. Udah nyampe Kalibangka duduk di situ, jadi menghilangkan capek lah habis perjalanan dari sana ke sini kan. Ya sekitar berapa jam dari jam 10 sampai asar. Sekitar 6 jam tuh ya. Baik Sobat Malam Mencekam, itulah tadi perjalanan Ki Jambrong. Nah, cerita ini akan bersambung, coba ya, nanti kita akan bersambung ya. Dan tentunya silakan Anda untuk like dan jangan lupa juga untuk komen apakah cerita Ki Jambrong ini kita akan lanjutkan atau tidak. Karena partnya ini masih banyak nih, dan ini lebih seru lagi tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung dan menonton video ini. Tetap saksikan kisah perjalanan Ki Jambrong, dan tentunya buat Anda juga yang memiliki cerita-cerita yang horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkannya via email yang sudah kami sediakan. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan kami. Saya dan tim Malam Mencekam, kita pamit mundur, tapi kita akan ketemu di kisah Ki Jambrong selanjutnya. Insya Allah. Kita pamit ya Ki Jambrong ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.